informasi dan inspirasi. Rosatu. Selamat pagi pendengar. Interaktif Asta Cita bersama saya hari ini Rosa Dalima di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pendengar, inflasi bukan sekedar angka statistik, melainkan urat nadi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga di bumi Kelimutu. Nah, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya. Dan menghadapi tantangan ini, sinergi lintas sektoral itu menjadi kunci utamanya. Nah, sejauh mana efektivitas program atau gerakan pangan murah GPM dan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten ND selama ini? Kemudian bagaimana strategi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar hingga ke desa-desa. Nah, untuk membahasnya pagi hari ini pendengar telah hadir di studio kami. Ada dua narasumber yang memang profesornya di topik kita pagi hari ini. Saya sapa dulu. Yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, Bapak Imade Suwantara SEMSI. Pak Made saya sapa, Kak. Panggilannya saya sapanya Pak Made atau Pak Suwantara? Iya, Pak Made. Pak Made. Pak Made, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, Ibu Rosa. Ibu Rosa. Bisa Iya. panggil Pak Made, bisa juga Suwantara. Iya, tapi kayaknya lebih familiarnya, lebih akrabnya Pak Made ya. Siap. Pak, di RR udah berapa kali sih hadir? Hari ini luar biasa. Terima kasih mendapat penghormatan. Kami baru hadir pertama kali, tetapi sudah 3 kali ditelepon via by phone lewat Florata program 1. Ya, Florata pagi. Florata pagi. Wawancara pagi. Siap. Itu teman penyiar di siaran. Nah, ini memang kita dialog, tapi sekali-sekali kita kopi darat kayak gini ya Bapak ya, jangan by phone aja. Betul, biar tatap muka. Oh ya, biar kalau ketemu di jalan, oh ini narasumbernya RRI. Dan yang berikutnya narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sarir. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat Ocha. Ya, Bapak terima kasih banyak, setiap kali diundang selalu bersedia hadir. Karena ini kita bahasnya memang dialognya ini kita memang bahasnya Asta Cita, itu di dalamnya ada inflasi, ada MBG, ada stunting, dan pagi hari ini kita coba ke inflasi dulu. Apalagi ini kemarin kita baru habis pesta besar sambut baru, masyarakat pasti daya belinya tinggi, kebutuhan pakan pangan juga pasti tinggi. Kemudian nanti sedikit lagi sudah mau masuk sekolah, itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat, persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita mulai dari Bapak Made dulu ya, dari kita mendengarkan informasi secara keseluruhan dulu mengenai inflasi dan strategi pengendaliannya berdasarkan dari data BPS dulu dari Kabupaten ND. Setelah itu baru kita ke Pak Kadis, harga-harga pangan apa nih yang mempengaruhi inflasi di sini. Pak Made, silakan. Baik, terima kasih Ibu Rosa Dalima ya. Selamat pagi para pemirsa di seluruh pelosok negeri NKRI, utamanya di pelosok Tanah ND. Iya. Saya Made Suwantara, kebetulan ditugaskan jadi kepala di Badan Pusat Statistik Kabupaten ND ya.
kita sama-sama belajar, Ibu. Tadi sempat Ibu Rosa, Profesor, kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi begitu. Baik, kalau kami di BPS dengan topik sekarang ini sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten Ende khususnya. Nah, kalau kami di BPS di jalan pusat maupun sampai di daerah, itu peran kami memotret angka inflasi yang tiap bulan dirilis oleh BPS RI, terus BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur begitu. Nah, kami membahas mungkin dari sisi inflasi sebagai peran kami, dan juga nanti ada IPH, indeks perkembangan harga, dan nanti dari sisi strategi pengendalian mungkin Bapak Kadis Perdagin, Pak Syahrir. Okay. Baik, mungkin kami sampaikan dulu sedikit tentang inflasi. Inflasi itu kan sebenarnya perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum begitu. Nah, inflasi itu dihitung dari kita ada namanya IHK, indeks harga konsumen. Okay. Indeks harga konsumen itu dihitung tiap bulan. Nah, perubahannya itu disebut inflasi. Kalau itu harganya naik, kalau ada penurunan disebut deflasi begitu. Manfaat dari data inflasi ini diantaranya adalah untuk menentukan target inflasi atau inflation targeting untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua sebagai dasar atau indeksasi APBN atau disebut budget indexation. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar juga pembagi PDB atau produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto atau GDP deflator. Yang berikutnya juga sebagai dasar untuk menentukan upah dan tunjangan gaji. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar penyesuaian nilai kontrak mungkin. Dan juga untuk mengetahui atau dasar untuk eskalasi nilai proyek, dan yang terakhir indikator dini tingkat bunga falas dan indeks harga saham. Itu mungkin manfaatnya. Nah, untuk inflasi itu tidak dihitung di semua kabupaten kota. Oke, kalau kita di Provinsi NTT ini ya, Pak? Ya, kalau salah level nasional itu sekitar 90-an ya kurang lebih. Oke. Nah, kalau di Provinsi NTT angka inflasi itu dihitung di 5 kabupaten kota. Di mana-mana aja itu, Pak? Nah, di manakah itu? Penasaran saya. Ya. Di situ ada namanya statusnya kota, ada statusnya kabupaten. Yang statusnya kota itu dihitung di 3 kota. Yang pertama itu di Kota Kupang. Yang kedua di Waingapu, dan ketiga di Maumere. Nah, sekarang yang di level kabupaten itu diwakili oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada. Itu kenapa? Itu kenapa itu, Pak? Alasannya? Kalau kami di BPS ada namanya sensus, ada namanya survei. Kalau sensus seperti sensus penduduk atau yang tahun ini kita laksanakan sensus ekonomi, itu menghitung semua responden atau semua objek. Sedangkan survei itu dihitung dari sampel atau wakil atau cuplikan. Nah, karena inflasi ini didasarkan dari survei, yaitu survei harga konsumen, yang keluarnya nanti indeks harga konsumen, itu kita ambil sampel saja. Nah, penentuan sampelnya kota-kota mana, itu sudah menggunakan teori statistik yang mana untuk 5 kabupaten kota itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah mereka perputaran? Itu ada beberapa kriteria di situ. Salah satunya mungkin itu juga ya, pusat perekonomian, dan makanya tadi ada 3 kota. Untuk yang perkotaan ada 2 rural namanya. Yang kota itu urban istilahnya, yang pedesaan itu rural. Jadi 2 kabupaten yang mewakili perputaran ekonomi atau perkembangan harga di level kabupaten, yaitu Ngada dan
Timur Tengah Selatan. Makanya kita nggak sebut kotanya. Oke. Kenapa di Ngada nggak sebut Bajawa dan di TTS nggak sebut Soe? Iya. Kita sebut inflasi Kabupatennya. Ngada dan evaluasi Timur inflasi Timur TTS. Tengah Selatan. Karena Berarti mewakili secara kabupaten. keseluruhan. Ya. Oke. Nah, potret di NTT dari 5 sampel kota itu seperti apa Bapak? Termasuk nanti jadi juga Ya, yang merilis angka inflasi setiap bulan itu di level provinsi. Oke. BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tiap bulan, tiap awal bulan. Jadi dari 5 kabupaten kota tersebut itu dirilis tiap bulan. Plus dirilis juga rata-rata inflasi satu provinsi. Oke. Jadi di samping 5 inflasi yang kabupaten kota tadi, di level provinsi dirilis juga rata-rata inflasi untuk mewakili provinsi NTT. Nah, kondisi terakhir kondisi inflasi di Mei itu ada 3 misalnya tiga jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Itu biasanya membandingkan perubahan indeks harga konsumen atau IHK di tahun ini dengan bulan yang tahun lalu. Oke. Nah, yang di kedua- bulan yang sama ya. Ya, tapi dengan tahunnya yang tahun berbeda sebelumnya. sebelumnya. Oke. Kemudian untuk yang ada namanya inflasi bulan ke bulan atau month to month, itu membandingkan perubahan IHK di bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya. Oke. Dan yang ketiga, ada inflasi tahun kalender atau disebut year to date. Itu membandingkan perubahan IHK bulan berjalan dibanding dengan IHK pada Desember tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat kegunaannya apa? Tadi yang year on year, membandingkan harga bulan sekarang misalnya, bulan Mei Iya. tahun 2026 dengan bulan Mei tahun 2025. Itu tujuannya untuk melihat tren inflasi tahunan. Oke. Sedangkan yang bulan ke bulan itu melihat perubahan harga jangka pendek. Oke. Nah, ini mungkin yang lebih untuk panjang jangka pendek. Kalau untuk Kabupaten Ende, maaf Bapak saya izin potong. Kalau untuk Kabupaten Ende sendiri dibandingkan angka inflasinya Mei 2025 dengan 2026 seperti apa? Sekarang cenderung untuk ND, untuk ND mungkin kita gunakan angka inflasi provinsi. Mungkin Ya. tadi saya flashback sedikit. Untuk kabupaten kota di provinsi NTT yang tidak kena kota inflasi, terus kalau kita ingin menggunakan data inflasi pakai data mana? Kita menggunakan angka inflasi yang level provinsi. Oke. Nah, kalau untuk inflasi di bulan Mei ini, kalau yang year on year itu di level provinsi itu 2,76%. Sedangkan yang month to month itu deflasi, yaitu minus 0,26%. Sedangkan yang inflasi year to date itu 1,52%. Nah, sekarang kalau indeks tidak ada kota inflasi, berarti gunakan angka yang Provinsi provinsi. punya. Nah, sekarang gimana kalau untuk pemantauan harga, utamanya harga pangan, harga makanan. Iya. Nah, di situ sudah mungkin sejak 3 tahun terakhir ya, sejak 2023 kalau salah, sudah pusat juga berkolaborasi antar kementerian, di samping BPS melakukan angka inflasi yang cukup 5 kota untuk NTT tadi, ada nama juga turunan dari inflasi. Kita sebut turunan inflasi lah, atau lebih pasnya indeks perkembangan harga Oh iya. atau IPH. IPH. Itulah boleh disebut pemantauan harga bulanan bahkan mingguan untuk kabupaten kota termasuk ND di luar kota inflasi. Per Mei minggu keempat Mei itu indeks perkembangan harga kabupaten ND itu mengalami penurunan minus 0,79. Itu kenapa kira-kira tuh Pak? Namanya juga indeks perubahan harga, indeks perkembangan harga. Itu berarti kalau minus dia harga turun, Iya. bergejolak turun dia Iya. begitu. Oke. Baik, kita ke
pantau apa saja, boleh bagi share dulu. Baik, ini terima kasih untuk harga barang atau harga sembako yang ada di pasar, yang bagaimana sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan Pusat Statistik tadi. Kami berkolaborasi di mana di Kabupaten Ende ini ada pasar SP2KP, yaitu pasar sistem pantauan pasar dan kebutuhan pokok, berarti adanya di pasar Mogowani karena pasar besar. Iya. Nah, di SP2KP ini kami menginput setiap hari dari hasil pantauan yang dirilis langsung ke kementerian, sehingga angka-angka yang dirilis di kementerian ini yang diambil, yang diadopsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka inflasi. Sehingga korelasi antara dua badan ini sangat-sangat terjaga. Hari kemarin yang sedikit mengalami kenaikan yaitu minyak bimoli. Itu kenaikannya kisarannya di antara 1.000 sampai dengan 2.000 seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di 2 hari terakhir ini dia mengalami penurunan dengan hitungannya per kilogram itu 40.000. Tapi di minggu kemarin itu di dalam hitungan kami dan pemantauan itu di komparasi kiloan itu 1 kilo harganya bisa sampai dengan 55.000. Tapi untuk di hari kemarin dan hari-hari ini posisi kiloannya berada di 40.000. Tapi kita jual berapa? Apakah ada hitungannya 1 ya, kilo? Betul. Rak itu kami kompilasikan ke kiloan. Kalau satu rak itu, kalau sudah dengan kiloan seperti ini, berarti satu raknya itu tuh dia berada di kondisi di 55.000 begitu. Ya. 1 kilo lebih. Iya, 1 kilo lebih seperti itu. Oke. Pak Kades, ini kenapa sampai cabai keriting kita dan bawang merah itu sampai naik itu? Apa kita kekurangan pasokannya atau seperti apa? Kalau untuk terkait dengan cabai keriting dan bawang merah, kita selama ini mendapat pasokan dari luar, dan yang selama ini pasokannya mungkin disebabkan juga selain itu juga kebutuhan akan bawang merah dan cabai keriting ini dengan adanya dapur MBG ini, jadi kebutuhannya semakin banyak, sementara pasokan kurang, berarti sedikit tidaknya barang itu dia akan mengalami kenaikan. Dan juga minyak bimoli dia naik sekitar 2.000-an karena selama ini kita mendalami, kita koordinasikan, kita mengalami kenaiknya harga plastik, sehingga harganya juga ikutan naik. 2.000 itu yang 2 liter kah? Ya, harga yang harga itu memang yang harga dari harga yang 2 liter itu. Seperti itu. Karena sekarang kalau tidak salah sampai di 57, diangkat 57. Yang 2 liter itu Pak Kades. Ya, tapi susah juga. Yang mengarahnya ke arah inflasi. Mengarah ke arah inflasi itu, jadi langkah pemerintah, baik pemerintah secara nasional maupun di daerah, kita melakukan strategi 4K, mengimplementasikan strategi 4K. Apa itu? 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, dari 4 langkah strategis ini, nah, langkah-langkah konkret yang di lapangan itu, pemerintah sering melakukan kegiatan operasi pasar murah. Operasi pasar murah, di mana digelar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas yang menyumbang inflasi tinggi, seperti beras, minyak, cabai, dan lain-lain itu agar terjangkau. Nah, di mana kegiatan pasar murah ini yang kita sering lakukan itu melihat dengan situasi dan kondisi dan gejolaknya, yang kita lakukan kegiatan pasar murah itu semuanya dengan harga distributor, bukan harga pasar, sehingga itu juga cukup membantu warga masyarakat. Dan yang langkah berikutnya, kami mengoptimalisasikan PPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan Satgas Pangan. Nah, di mana kami penimbunan barang-barang di gudang oleh distributor. Itu memang kami lakukan secara berkala, dan kalau untuk pemantauan di lapangan kami lakukan harian seperti itu.
Karena kita, nah mengapa tidak terjadi seperti itu? Karena salah satu 4 K tadi kita melakukan komunikasi efektif. Nah, kita melakukan jaga pencegahan dan dengan langkah yang berikutnya itu program bantuan pangan. Mungkin program bantuan pangan dapat seperti bantuan berat SPHP tadi, seperti itu. Oke, Pak Kabit. Kita lokal belum bisa menjawab kebutuhan Ya, pasar. untuk ketersediaan ini bawang merah dan cabai keriting di tingkat lokal ini saya katakan, jujur saya katakan, tetap beredar di pasar tapi untuk memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Maka yang saya katakan tadi, apalagi dengan sekarang ini banyaknya kebutuhan di dapur MBG seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan, kalau saya ambil contoh, kadang-kadang sampai terjangkaunya harga bawang dengan cabai keriting itu juga dengan cabai merah itu di saat-saat musim tertentu memang ada gagal panen juga, ada keterlambatan transportasi, sehingga salah satu menyebabkan kenaikan juga seperti ini. Tetapi untuk dengan kenaikan ini untuk cabai merah dan bawang dengan bawang baru 2 hari seperti itu. Kalau untuk minggu-minggu kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bonus Tasiki, dia masih normal. Dan kebiasaannya mungkin karena stoknya ini paling bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan kembali normal lagi seperti itu. Setelah kita yang saya katakan tadi, komunikasi efektif seperti itu. Bahkan teman-teman di kantor dan sebagai petugas lapangan itu dia turun ke pasar itu secara tidak langsung juga untuk memberikan motivasi untuk penekanan harga sehingga dia tidak terlalu melonjak jauh seperti itu. Oke, baik. Di harga cabai naik, minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya, belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa. Harga kebutuhan terus berubah dan kondisi ekonomi ikut mempengaruhi keuangan kita sehari-hari. Pro 1 RRIND menghadirkan Inflasi dan Investasi. Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indi. Inflasi dan investasi, memahami ekonomi, mengelola keuangan secara bijak. Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja. Kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera. Pro 1. Iya, kemarin Perdagangan dan Perindustrian Bapak Muhammad Sarir. Kita ke indeks harga konsumen untuk inflasi. iya. Kalau yang yang IPH itu indeks harga pangan yang dihitung oleh teman-teman di perindustrian. Iya. Nah, ketika untuk segera melakukan pengendalian harga di lapangan, itu seperti apa, Pak? Boleh berbagi? Ya, baik Ibu Rosa. ya. Ini tadi kita berbagi peran ya dengan tadi Pak Kadis Pak Syahrir menyampaikan 4K. 4K strategi itu keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran. Nah, mungkin ini ranahnya di teman-teman tim pengendalian inflasi daerah. Ya, betul. Seperti BPS masuk juga Nah, nggak? kalau BPS lebih tepatnya di situ di yang terakhir, komunikasi. Oh, komunikasi, oke. Kenapa komunikasi? Komunikasi dan koordinasi dan diplomasi mungkin kalau istilah kami. Nah, kemudian ini IPH, ini perkembangan harga yang merupakan yang merupakan itu kayak turunan inflasi di setiap kabupaten kota. Iya. Jadi IPH ini itu tadi di data setiap hari ya, dengan Pak Kadis, timnya, jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian di kabupaten kota setempat dihitung tiap hari. Itu dihitung atau didata ke pasar Senin sampai Jumat kalau nggak salah. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu juga, betul. Kemudian itu menghitung khusus pangan saja, 20 komoditas pangan. Di antaranya beras, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, dan seterusnya termasuk cabai merah, tahu tempe dan seterusnya, 20. Kenapa 20? Kan itu dipilih yang sering bergejolak, ibarat sembako lah. Nah, kemudian setelah beliau belum menghitung di SP2KP namanya ya, sistem SP2KP yang punyanya Kementerian Perdagangan, yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Kami dari PPS tugasnya hanya meracik hasil hitungan yang laporan dari Kemendagri, yaitu Dinas-Dinas Perdagangan dan Perindustrian di seluruh kabupaten kota kecuali kota inflasi tadi. Iya. BPS menarik dari sistem secara online sudah setiap hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu dihitung untuk menghitung indeks perkembangan harga. Sabtu sore atau Minggu dikirim sudah ke kabupaten kota termasuk ke kami ke BPS. Jadi IPH itu merupakan pantauan harga dini atau harga mingguan. Nah, seperti sekarang kita sudah pegang IPH minggu keempat bulan Mei. Nah, kita ada penurunan memang. Turunan. Nah, tadi Pak Kadis bilang, Pak Syahrir, saat ini naik. Karena harga memang seperti itu, bergejolak begitu. Nah, biasanya komunikasi itu dilakukan juga lewat dari pusat dikomandoi oleh Kemendagri bersama kementerian terkait. Setiap Senin, setiap Minggu
atau kadang berubah ke hari yang lainnya. Itu namanya kita ada rakor tim pengendali inflasi pusat dan rakor tim pengendali inflasi daerah. Di situ hadir semua kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, dan jajaran terkait. Itu biasanya kita dikumpulkan di ruangan rapat Pak Bupati. Itu kumpul, di situ biasanya di rakor itu pertama yang berbicara pasti sudah dari BPS, menyampaikan inflasi dan menyampaikan IPH. Nah, bila mana di situ biasanya ada harga yang naik atau turun di luar harga normal, di situ sudah kita sampaikan beberapa fenomena. Biasanya kita tidak memberikan rekomendasi fenomena penyebab, karena ada biasanya mungkin itu produksi terganggu atau distribusi, dan untuk menghindari itu tadi mitigasi penimbunan atau tidak, ya kita tidak ada di situ, mungkin produksi atau distribusi. Dan di situ bila mana harga naik di atas harga normal, biasanya kalau inflasi kan itu target pemerintah 2,5% plus minus 1. 2,5 itu standar, kalau naik 1 menjadi 3,5 itu maksimal, sudah hati-hati. Kalau turun 2,5 menjadi 1,5 itu juga hati-hati, karena kalau terlalu terendah juga ekonomi lesu, kalau terlalu tinggi masyarakat nggak terjangkau untuk beli. Jadi dia harus tetap yang tugasnya nanti melakukan operasi, naik misalnya di Kabupaten ND, sempat sekitar 6 bulan lalu itu telur ayam ras naik. Apa sebabnya? Tadi kami memberikan fenomena saja, kemungkinan distribusi dan sebagainya, atau pas MBG atau apa kebutuhan tinggi, dapur MBG dan sebagainya. Nah, dari teman-teman OPD yang tugasnya mengendalikan harga, di situ tadi Bapak melakukan apa tadi? Keterjangkauan, kelancaran itu, memantau itu. Jadi tugas kami BPS memberikan potret setiap minggu, berdasarkan laporan dari SP2KP, sistem SP2KP, kita sampaikan lagi agar harga cenderung stabil, begitu. Nah, sejak di pasar ya, karena setiap hari Sabtu juga saya berbelanja, tapi ya rata-rata sih stabil sih, tidak terlalu naik sekali. Baik, kita sudah berapa kali sih pemerintah melakukan operasi pasar ini untuk pengendalian harga? Ya, baik untuk sudah pada saat bulan Ramadan menjelang Hari Raya Lebaran dengan Hari Raya Paskah, dan selanjutnya kami berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan operasi pasar murah. Nah, dari selama ini sudah 2 kali, dan bila terjadi gejolak yang harga yang agak kenaikan yang signifikan, kita akan lakukan kegiatan pasar murah lagi. Juga kan di mana dengan harga, dan untuk memastikan pasokan stok itu aman. Nah, seperti itu. Kalau untuk kita di Kabupaten ND, Kalau untuk pertama itu dari rantai pasoknya. Rantai pasok dalam arti begini, kita mengharapkan pasokan dari luar, di mana rantai pasok itu tidak menyebabkan bukan dari kelangkaan, karena situasi dan kondisi alam. Seperti kita ada banyak transportasi laut. Nah, kalau pasokan sedikit lambat, memang ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya banyak. Nah, oleh karena itu, karena ketersediaannya terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi. Pasti mereka akan naikkan. Tapi nah, langkah-langkah itu kan pemerintah
seperti itu. Baik. Itu biasanya di bulan biasanya mulai terganggu tuh rantai pasokannya tuh karena pengaruh musim. Kalau kita Bukan hanya di Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini perkembangan harga tadi, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa, toh. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal, tadi saya sempat lihat tren harga misalnya, baik itu harga IPH maupun inflasi begitu, dari Januari sampai bulan Mei, itu ada kenaikan memang di bulan Februari Maret. Nah, setelah kita lihat hari raya besar bertumpuk di situ, menjelang Lebaran, kemudian Pasca, begitu kan, Lebaran yang hampir di seluruh Indonesia toh. Jadi di situ biasanya sebelum hari raya kan ibu-ibu borong stok pangan toh, itu akan naik dia, akan bergejolak naik. Itu terpotret dari inflasi atau IPH juga naik di situ. Tapi di situ kata di Pak Kades bilang, Pak Syahrir tetap mantau di situ. Naiknya ini gimana? Masih dalam batas tidak lepas dari ini. Sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu harus sosialisasi tentang harga. Biasanya imbauannya itu lewat media sosial dan sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Nah, itu belanja dengan bijak. Dia udah begitu, belanja dengan bijak. Belajar sesuai dengan kebutuhan. Agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi. Nah, itu dia. Nah, saya terutama baik untuk harga plastik. Nah, mesti dia ikut naik. ini Nah, nah yang
terpisah dari sementara. Jadi untuk sementara seperti ini yang kami di gudang-gudang para distributor tadi seperti itu, sehingga ketersediaan di stok itu bisa menjawab tidak kebutuhan masyarakat. Untuk ketersediaan itu yang kami macam itu, dia bisa menjawab sambil menunggu pasokan yang baru itu, dia akan menjawab untuk 3 atau 4 bulan ke depannya. Begitu. Baik, izin Pak. Untuk per hari ini seperti apa Pak Kadis ketahanannya? Ya, baik, untuk pantauan kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan, lagi redopingnya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita yang sekarang lagi didistribusikan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu. Oke, jadi aman ya untuk Ya. di Kabupaten Ende. Oke, baik. Ini lagi kebersamaannya kita, Pak. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar ya alamnya RRI ND bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan? Ya, baik Bu Rosa. Mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kades ya. Kami dari sisi pandang tukang potret saja. Iya, itu sudah. Nah, dan di situ harus ada sosialisasi karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kepada masyarakat kan. Potret itu berupa inflasi atau IPH. Kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak begitu, dengan bijak, dan di situ agar masyarakat terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, menjaga kita tidak ada khawatir begitu. Kalau tahu berubah naik sedikit itu akan mengikuti pola, setelah kapal datang akan turun sebagainya begitu, sehingga tidak ada borong-borong dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kondisi Harga pasar begitu. Jadi peran sosialisasi tidak henti lewat berbagai media, misal lewat arisan dan sebagainya begitu. Sosialisasi ya, beredukasi ke masyarakat. Betul. Ya. Terkadang ibu-ibu masih egois, begitu lihat gula putih masih 17.500 di minimarket, itu ngambilnya untuk stok 1 bulan. Begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu. Itu yang terjadi. Iya. Itu aja ya. Ikut Pak Kadis, silakan Kak. Ajakan kita kalau masyarakat itu Baik, seperti apa? untuk warga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 kita jangan jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan melakukan borong beli dalam stok yang besar. Setelah stoknya habis, jelas ikutannya pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Gitu. Ya. Ada yang masuk nih WA nih terakhir mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis.
Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten Ende? Pak Kadis mungkin kayaknya langsung. Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang, dengan pisang. Komunikasi yang dibangun. Nah, ini kita lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menjaga pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan itu melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketantangan yang berarti untuk seperti makan pokok apa segala macam, nah, saya tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa segala macam. Itu adalah kewenangannya ada di Badan Ketahanan Pangan. Seperti itu. Mungkin sesuatu mungkin pasar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan ya untuk ngobrol dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik seperti itu. Oke, Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi. Iya. Mungkin peran kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Di situ hadir selalu. Tatkala harga naik, di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh, di NTT jagung, ubi dan sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi. Misal jajaran Polri ikut bersama petani, ayo tanam jagung. Kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati. Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita. Itu pasti juga bisa dipotret dari sana. Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS karena BPS juga memotret luas lahan, luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi hasilnya gimana nih Bapak? Sudah berkolaborasi. Tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen dan sebagainya begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Itu sudah ada kolaborasi. Begitu. Izin Bapak, saya langsung pangan soal potret lahan-lahan yang perluasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga, dari Polres Ende atau dengan Badan Ketahanan Pangan. Bersedia ya Bapak ya? Siap. Oke deh. Iya, terima kasih banyak. Oke. Iya, bisa masih ada ada yang mau disampaikan, silakan Bapak. Oke, siap. Ibu Rosa, ini berhubung kami diundang ke sini. Kami dari BPS Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia juga menyampaikan kepada semua pihak ya. Di bulan Juni, Juli, Agustus ini kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026. Yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali. Dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus itu akan para petugas akan masuk ke rumah-rumah. Untuk itu mohon semua pihak, baik dari pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat semua, mohon dukungannya untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Itu tujuannya untuk mencatat potret ekonomi Indonesia dan untuk perencanaan program pemerintah agar
ke depan programnya itu berdampak bagi masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.